Hai semuanya, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal nge-review hari pertama UTBK 2022. Kayak gimana sih kesulitan soalnya, lalu apa aja sih topik-topik yang tersebar. Dan disclaimer dulu, ini bukan bocoran soal ya, jadi bukan kayak foto soal lalu aku sebarluaskan, enggak gitu. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman yang sudah UTBK. Nah, ini aku ambil dari berbagai informasi baik di Instagram maupun di Twitter. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Tapi sebelumnya aku ingetin buat kamu yang suka sama channel ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini ya, biar semakin berkembang ke depannya dan aku makin semangat bikin konten buat kamu. Terima kasih. Oh ya, selain itu juga aku bakal ngejelasin nanti tentang alternatif kalau misalnya kamu tuh gagal SBMPTN. Kan harus menyiapkan dari awal ya, sebagai upaya preventif. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Bagaimana sih review di hari pertama UTBK 2022? Yang pertama, totalnya itu adalah 180 soal dengan rata-rata soalnya itu adalah sekitar 20 soal. Jadi memang terbilang naik gitu ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di 15 soal gitu, atau 15 sampai 18 soal. Sekarang tuh semuanya sama di 20 soal. Namun untuk waktunya itu berbeda-beda. Nah, untuk TPS semuanya itu sama di 22 menit, hanya berbeda untuk bagian PU-nya 28 menit dan bahasa Inggrisnya 15 menit. Wah, bahasa Inggrisnya ini buru-buru banget ya ngerjainnya pas. Selain itu juga ada tipe soal 1, 2, 3, 4, maka hafalkanlah opsinya. Untuk 1, 2, 3 poin A, 1, 3 poin B, 2, 4 poin C, 4 saja itu poin D, dan semua benar itu poin E. Yang kedua, ada peminjaman pulpen dan kertas, namun ketika setelah usai, itu harus dikembalikan lagi. Itu sebagai aturannya ya, karena ada laporannya. Selain itu, buat kamu yang UTBK-nya di pagi hari, diusahakan menggunakan pakaian yang tebal karena memang dingin banget, ditambah dengan AC di ruangan yang dingin juga ya, untuk ruangan yang emang ber-AC. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk makan dan minum karena itu penting banget. Aku ngeliat berbagai review orang-orang yang belum makan sama minum tuh karena ngerjain soalnya berjam-jam itu tuh bisa sampai pusing dan sampai gemeteran ngerjain soalnya. Jangan sampai ya gagal UTBK gara-gara gak makan dan minum. Aduh, sayang banget. Nah, untuk topik di soal-soal TPS, TK Saintek, dan TK Sosum, coba aku sebutkan materi-materi yang banyak keluar nih ya. Nah, untuk yang TPS, untuk materi PU itu yang banyak keluar adalah statistika, logika, jadi hitungan-hitungan dasar juga gitu ya. Pernyataan benar, salah, mungkin benar, kayak gitu dipelajari. Lalu untuk PBM, itu banyak yang keluar adalah tentang kalimat tidak padu, tidak logis, imbuhan makna sama, tanda baca, inti kalimat, gagasan inti. Untuk PPU, itu soal semantik, prosedur teks, dan gak ada bahasa Panda untuk tahun ini. Aku lihat review di beberapa orang ya, tapi mungkin ada juga nih ya beberapa orang lain yang mendapatkan soal bahasa Panda, tapi overall sih nggak ada gitu. Untuk PK, kuantitatifnya itu ada matriks, sudut, persamaan, barisan dan deret, perbandingan, dan integral. Ada integral nih yang nge-review bahwa PK itu ada masuk di materi PK ya, padahal itu kan masuknya ke matematika, saintek harusnya ya. Lalu bahasa Inggrisnya itu, satu soalnya itu cenderung panjang si paragrafnya, jadi untuk 3-4 soal, dan upayakan fokus gitu ya, karena kan teksnya panjang. Waktunya terbatas juga karena tadi cuma 15 menit, ada vocabulary, ada grammar, pernyataan yang mungkin benar, dan ada tentang grafik juga. Lanjut ya, itu tentang TPS. Sekarang TK Sosumnya, untuk yang sejarah itu banyak keluar tentang sejarah internasional yang modern, lalu Perang Dunia II, sebelum kemerdekaan juga banyak keluar, Eropa modern juga banyak keluar. Geografi itu tentang lanina, hujan tropis, hubungan desa kota, banyak nama tokoh juga yang keluar. Lalu untuk sosiologi, penyimpangan sosial, interaksi sosial, nilai dan norma, serta multikultural. Dan ekonomi ini katanya cenderung mudah karena akuntansi dasar yang keluar tentang jurnal-jurnal, lalu kebijakan fiskal dan moneter, elastisitas dan fungsi permintaan serta penawaran. Nah, itu untuk yang TK Sosum. Sebelum lanjut videonya, aku mau ngasih tahu alternatif kalau misalnya nanti kamu gagal di UTBK SBMPTN 2022. Ini tuh langkah preventif atau pencegahan ya,
menurut aku sih siapin dari sekarang, karena tuh yang lolos UTBK tuh hanya sekitar 20%. Bayangin gitu, yang lainnya tuh gagal, pasti nanti banyak yang kecewa dan menyesal di kemudian hari. Makanya ini tuh adalah langkah preventif pencegahan biar kamu lebih siap menuju ujian mandiri. Aku mau kenalin buku yang bener-bener recommended banget, yaitu adalah buku dari Kampung Soal. Seperti yang udah aku review sebelumnya, buku ini tuh bener-bener recommended untuk ujian mandiri masuk ke UGM, lalu masuk ke Undip nih ya, ini yang warna hijau tuh Undip, dan ini yang ke UI itu yang warna kuning. Kenapa sih aku tuh rekomendasiin buku ini? Karena memang banyak membantu siswa-siswa di tahun sebelumnya untuk lolos ke PTN lewat ujian mandiri. Contohnya nih, di buku UGM, ini adalah buku yang berisi soal-soal asli untuk setiap tahunnya. Disusunnya juga udah per tahun dan ada juga prediksi soal untuk tahun 2022. Jadi sekaligus buat latihan itu bagus banget sih. Pembahasannya juga lengkap banget. Selain itu pada 3 paket tahun terakhir itu tuh bahasannya itu berwarna dan lebih panjang disertai dengan materi, karena berdasarkan kakak tingkat yang lolos itu memang yang 3 tahun ke belakang yang banyak dijumpai. Contohnya, nah di sini seperti ini pembahasannya itu, jadi memang lengkap, panjang, serta ada ini pembahasan yang berwarna serta bergambar. Pokoknya memudahkan kita banget deh. Nah, selain disusun per tahun juga, nanti si hasilnya itu bisa menyesuaikan passing grade untuk lolos ke UGM. Kemungkinan kalau misalnya kita menyesuaikan nilai kita dengan passing grade, itu kan bakal semakin termotivasi gitu ya kalau misalnya belum mencapai. Nah, bisa kamu lihat juga di sini tuh kertasnya itu yang putih gitu loh. Jadi memang aku sih semangat ya kalau misalnya belajar pakai kertas yang HVS putih gini tuh, jadi kayak nggak ngantuk. Ada juga skema yang keluar untuk setiap mata pelajaran. Misalnya nih matematika tuh yang keluar di tahun 2021 untuk yang baris dan deret itu 3 soal, atau misalnya dimensi 3 itu ada 1 soal yang keluar. Nah, selain itu juga di buku ini tuh ada tips trik untuk lolos ke ujian mandiri, info prodi dan juga prospek kerja di masa depan, karena ini kan penting banget ya buat masa depan kita, serta ada juga info beasiswa terbaru. Pokoknya lengkap banget kan. Nah, selain kita menggunakan buku ini buat belajar, gak hanya sampai situ nih, Kampung Soal tuh baik banget karena banyak bonus-bonus tambahannya. Ada bimbel intensif via Zoom dengan tutor-tutor profesional, jadi bisa nanti tuh membahas soalnya secara rinci dan live streaming. Jadi keren banget sih, itu jelas banget ya. Selain itu juga ada tryout eksklusif, dan itu bisa diakses gak hanya sekali akses ya, tapi bisa juga beberapa kali. Kamu bisa sesuaikan dengan passing grade kamu untuk masuk ke jurusan dan univnya. Selain itu juga ada grup belajar interaktif via WA. Itu tuh nggak sampai yang ribuan orang ya, tapi maksimal 250 orang. Jadi memang lebih kondusif. Nah, selain itu juga ada aplikasi penyedia ratusan soal nih. Jadi kamu tuh nggak bingung-bingung lagi kalau misalnya pengen akses via handphone. Nah, itu juga kamu bisa gratis konsultasi pendidikan. Kalau misalnya kamu masih galau dengan jurusan yang kamu pengenin, itu bisa nih konsul-konsul aja sama mentornya. Nah, berdasarkan testimoni para pengguna Kampung Soal, ini tuh benar-benar membantu banget untuk mereka masuk ke kampus impiannya. Kamu bisa cek aja reviewnya di marketplace mereka ya, di Kampung Soal. Nah, ujian tinggal menghitung hari lagi untuk yang ujian mandiri. Jadi ingat, langkah preventif itu penting banget. Langsung aja belajar pakai buku dari Kampung Soal. Untuk info lebih jelasnya, dan kalau misalnya kamu pesan, bisa ya ke marketplace mereka di sini. Nah, untuk TK Saintek itu ada di matematikanya, matematika Saintek itu ada matriks transformasi, persamaan garis, fungsi kuadrat, polinomial, dimensi 3, dan integral. Mantap banget ya. Lalu untuk fisikanya banyak yang bilang sulit. Jadi yang keluar tuh banyak tentang energi kinetik, gesek, dan lain-lain. Kimia itu banyak yang bilang lebih mudah dibandingkan subtes lain. Keluarnya itu banyak yang tentang ikatan kimia, SPU, stoikiometri, asam basa, hidrokarbon, rumus empiris, hibridisasi. Dan untuk yang biologinya banyak yang keluar tentang nama bakteri, ekskresi, DNA sel kanker, saraf, bagian tumbuhan, proses fotosintesis, serta mutasi. Nah, itu untuk soal-soal yang banyak keluar di materi TPS, TK Saintek, dan TK Sosum. Tips untuk mengerjakannya sebenarnya sih kalau aku analisa ya, soal UTBK itu tuh dirancang untuk tidak dikerjakan semua sih, karena memang
kesulitannya emang terbagi-bagi gitu ya. Ada yang soal mudah, sedang, sulit, dan waktunya memang terbatas. Itu adalah sebuah tantangannya. Jadi kalau misalnya kamu gak bisa jawab semua, hanya sebagian saja sebenarnya nggak apa-apa. Makanya ada orang yang nembak gitu ya untuk sisanya itu karena memang terbatas waktunya. Kalau misalnya mengisi yang bisanya aja juga nggak apa-apa sih, nggak masalah ya. Yang penting kan benar gitu. Daripada ngisi banyak tapi banyaknya salah, buat apa, nggak akan nambah poin. Dan jangan stuck di satu soal susah. Kalau misalnya udah ngerasa susah langsung skip aja, karena kan nanti bisa kembali juga ya, tenang aja. Selain itu untuk soal-soal teks seperti Indonesia dan Inggris tuh jangan baca semua teksnya gitu ya. Jadi langsung aja di soal dulu, soalnya nanya apa, langsung masuk ke teks. Cari si kata tersebut atau si poin inti pertanyaan itu apa. Dan disclaimer terakhir adalah soal UTBK setiap harinya kemungkinan berbeda. Jadi apa yang aku sebutkan mungkin di hari besok itu akan keluar beda topik lagi. Jadi usahakan juga kuasai yang belum aku sebutkan ya. Kemungkinan juga akan keluar lebih besar dibandingkan yang sudah banyak di spill-spill ini. Oke, nah gitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat buat kamu yang UTBK di hari kedua, ketiga selanjutnya, dan juga di gelombang 2. Semoga bisa lancar dan dimudahkan serta bisa lolos UTBK SBMPTN 2022. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!